Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, Adri Official. Nah, di video kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya selama melakukan KKN di Desa Perkebunan Bandar Selamat. Nah, jadi di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya yang saya rasakan selama melakukan KKN. Tapi di sini saya bukan menceritakan pengalaman saya selama di desa itu ya, bukan. Yang saya ingin ceritakan adalah pengalaman saya atau perasaan saya selama melakukan KKN ini. Karena bagi saya awalnya bagi saya KKN itu bagai neraka bagi saya. Atau saya juga pernah menganggap KKN ini sebagai penjara yang beneran gak enak lah untuk dilakukan. Saya sempat berpikiran kalau KKN ini adalah penjara dan neraka bagi saya. Apalagi saya ngelihat orang-orangnya itu gak asik, gak seru, kayak dominan, kayak ngeselin semua gitu. Kayak model-model orang yang ngomongin di belakang, manis di luar, buruk di belakang ya. Pokoknya gak asik lah, gak seru. Sempat tuh saya mikir kayak pengen nih saya rusuhin kelompok nih. Gak penting ya saya ini pengen mau hancur, mau rusuh, mau apa, kelompok ini terserah ya. Yang penting saya diam, jangan disenggol gitu. Karena emang saya juga orangnya nggak banyak cakap. Tapi itu pikiran awal saya saja. Lambat laun saya jalanin kelompok ini tuh kok enak gitu ya kan. Nah, jadi awal-awalnya itu saya beneran nggak suka banget, apalagi sama perangkat-perangkatnya. Sampai para perangkatnya itu membuat gerakan jangan ada circle di antara kita. Wis, ngeri nih. Padahal mereka juga bersirkel. Jadi saya beneran gak suka dengan gerakan inilah ya, saya bilang gerakan no circle club. Jadi bagi saya itu aneh ya kan. Ini digagasin saat awal melakukan KKN. Coba deh kalian pikirkan. Apa wajar kita harus memisahkan seseorang di saat awal pertemuan? Sementara tidak semua orang itu kita bisa langsung akrab. Kan gak cocok gitu ya kan. Kita tuh disuruh dipaksa berbaur untuk di hari-hari awal. Padahal masih banyak lagi hari yang bisa dijalankan dan belum tentu juga bakalan selamanya seperti itu. Nah, jadi saya beneran gak suka banget dengan gagasan ini. Tapi saya udah sempat bodo amat lah, terserah lah mau kayak mana lah. Jadi bawaannya kayak males aja, mau nanggap juga males, mau ngomong juga males. Jadi ya udahlah. Jadi mereka nih sempat nih mau misahin yang ada circle-nya, termasuk 4 orang teman saya nih. 4 orang teman saya, 2 orang cowok dan 2 orang cewek. Karena mereka tuh berempat terus, nggak mau kumpul-kumpul. Jadi mereka tuh mau sempat misahin. Iya kan, namanya awal pertemuan ya kan, nggak mungkin lah langsung deket. Jadi butuh proses juga. Karena nanti kita sok kenal, sok deket, sok sok akrab gitu, kayak ini apa sih, sok asik banget gitu kan, jadi serba salah gitu. Sementara mereka buat aturan kayak gitu. Nah, jadi itu salah satu hal yang nggak saya senangin juga. Banyak sih, cuman perlahan mulai saya lupakan. Dan saat awal-awal KKN tuh ya benar seperti yang saya bilang tadi, saya merasakan ini kelompok seperti penjara. Saya di kelompok ini seperti di penjara dan kayak pengen cepet-cepet pulang lah, males banget. Saya sampai menghitung hari-hari saya selama di situ, kayak 28 hari lagi nih selesai KKN, 27 hari lagi nih selesai KKN. Semangat. Saya sempat kayak gitu, saking kan males saya sama kelompok ini. Tapi setelah beberapa hari melakukan KKN ini, ada momen dimana kami yang para cowok itu mulai merasakan kedekatan. Pada saat itu nih, saya ceritain, kami ada rencana mau ke Bedeng. Buat kalian yang nggak tahu wisata alam Bedeng, kalian bisa search di Google. Itu ada di Kabupaten Asahan. Jadi kami niatnya mau ke Bedeng, tapi kami pergi diam-diam. Kami aja nih yang cowok nih pergi nih, 10 orang niatnya. Nah, jadi kami ngomong-ngomong juga nih di posko cewek.
setelah pulang sholat Jumat nih. Kebetulan waktu itu suasana juga panas dan mati lampu, gerah gitu, kayak mandi sungai enak nih kayaknya nih. Jadi terpikirlah kami ini mau ke Bedeng, karena juga Bedeng itu kan aliran dari Sigura-gura, bisa juga mandi-mandi di situ. Rupanya terdengarlah oleh perangkat kami yang cewek satu. Jadi dia mulai curiga dengan pembicaraan kami. Dia kayak mau tahu lah apa yang kami rencanain, tapi kami bilang kayak kami nggak ada mau kemana-mana gitu. Jadi setelah itu kami pergi ke posko kami yang cowok, ke kos kami. Alasannya mau istirahat karena juga di situ nggak ada jaringan. Jadi pulanglah kami ini ke posko nih ya kan. Jadi pas di posko itu kami mulai merencanakan kalau kami ingin pergi ke Bedeng. Ada dua nih pilihan yang mau kami datangi. Yang pertama Bedeng dan yang kedua Nirwana. Tapi yang terakhir yang kami datangin yang sebenarnya adalah Nirwana. Dan itu lebih jauh lagi dari Bedeng, sekitar 15-20 menit dari Bedeng. Nah, sementara jarak dari posko cewek atau posko kami ke tempat wisata alam tersebut, ke Nirwana tersebut, sekitar hampir 1 jam perjalanan. Jadi itu sekitar jam tengah 2. Kebetulan ketua kami mau pergi sama salah satu teman kami. Dia ada acara, ada kegiatan di Jambi mewakili nama Uinsu. Jadi dia berhalangan lah nih mau ikut kami ke Nirwana. Sedangkan yang satunya lagi dia harus mengantarkan ketua kami ke tempat bus itu nunggu ketua kami. Jadi berangkatlah mereka berdua. Padahal yang satu lagi ini mau ikut. Dia udah bilang mau ikut, diusahain cepat sampai. Tapi padahal perjalanannya itu nggak sebentar, sekitar setengah jam untuk kesana doang. Pulangnya setengah jam lagi. Jadi sekitar sejam lah perjalanan. Sementara itu jam tengah 2. Sedangkan wakil ketua udah mencanangkan kalau akan dilaksanakan evaluasi pada pukul 4 atau setelah asar. Nah, sementara kami ini mau ngejar waktu nih ya kan. Kalau bisa kami sampai di posko cewek itu sebelum waktu atau pas-pasan pada waktu dilaksanakan evaluasi. Jadi udahlah, pas pukul 2 lewat sedikit kami tinggal lah dia. Dengan berat hati kami harus meninggalnya. Karena dia juga lama sampai. Jadi kami berangkatlah ber-8 ini ya, 8 orang, 4 kereta kami. Berangkatlah kami ke Nirwana. Nah, jadi sampailah kami di air terjun Nirwana. Jadi saat sampai itu jalannya itu nanjak ya, nanjak tinggi, dan itu 2 kali nanjak. Jadi sekali jalan sedikit naik lagi, dan itu kemiringannya mungkin di atas 30 derajat sih. Jadi saat kami naik nih, ini ada momen nggak pernah terlupakan nih bagi saya nih. Hampir aja ya, kalau mungkin Allah nggak nolong saya mungkin udah luka-luka sih waktu itu. Jadi saat kami di tanjakan yang pertama itu kami naik. Nah, posisi saya ini berada di urutan ketiga. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan saya di posisi yang ketiga ini. Nah, sementara yang 2 lagi ini udah aman, udah sampai di atas tanjakan yang pertama, udah selesai. Terus saya nih yang ketiga nih. Di situ saya sudah sempat takut juga karena takut jatuh, karena posisinya juga kayak serem gitu. Jadi mau nggak mau saya fokus aja ya, nggak mikirin tanjakannya itu. Jadi naik, teman saya ini saya boncengan dengan teman saya naik. Pas saya noleh ke belakang, jadi saya ngelihat satu lagi teman saya ini yang boncengan 2 orang ini, mereka tuh tiba-tiba berhenti. Kereta mereka tuh terhenti, dan satu lagi udah turun karena mungkin nggak tahu lah, entah nggak bisa nanjak atau apa. Jadi spontan nih, saya langsung turun dari kereta, saya terus kejar nih mereka berdua nih. Memang nggak jauh banget sih dari belakang, tapi ya spontan aja. Padahal jalannya itu nurun, tapi saya nggak mikirin jalannya itu nurun. Jadi ya udahlah, saya terus lari, cuman nggak terlalu kenceng ya, karena pas sebentar lari saya sempat sadar kalau itu jalanannya menurun. Cuman karena udah sempat kencang, lumayan kencang lah, jadi untuk ngeremnya itu sulit.
Jadi pas saya sempat mau ngerem, jadi saya harus berusaha nyimbangin badan biar nggak jatuh. Alhamdulillah saya nggak jatuh, masih bisa mengontrol diri. Nah setelah itu saya terus bantulah teman saya ini, saya dorong kereta mereka sampai selesai di tanjakan yang pertama. Nah itu jalan lagi sedikit, terus naik lagi. Nah di tanjakan yang kedua ini saya udah nggak dibonceng lagi, karena saya masih trauma sama kejadian yang pertama. Jadi itu saya jalan aja, walaupun kaki juga pegel. Apalagi setelah sampai di posko nih, sampai posko. Nah, kami harus turun lagi ke bawah untuk mendatangi air terjunnya. Karena letaknya ini tebing, ini kami di atas ini, dia mungkin di bawah sini. Jadi kami turun lagi dari tebing-tebing itu, samping-samping tebing itu sampai ke lokasi. Nah, jadi jalanlah kami, jalan terus sampai kami tiba di air terjunnya. Kalau kalian lihat sih mungkin kalian yang udah biasa ya, mungkin bagi kalian itu biasa aja. Tapi bagi saya itu bagus banget, cantik banget, saya suka. Dan itu mungkin pertama kalinya saya melihat wisata alam yang seindah itu. Karena memang saya juga jarang jalan-jalan. Kalau untuk wisata-wisata gitu, ke wisata-wisata alam saya itu jarang. Karena memang kadang nggak ada waktu dan juga kendaraan juga kurang. Nah, jadi sampailah kami di situ dan itu airnya dingin banget. Saya aja baru masuk itu udah terasa banget dinginnya. Kayak mandi di air es, tapi nggak sedingin yang kayak di Kutub Utara. Jadi airnya itu sangat dingin, lumayan dingin lah. Lumayan dingin. Saya itu berendam cuman sebentar dan sedikit ada berenang beberapa kali doang karena memang nggak tahan. Jadi setelah saya berenang tuh, saya duduk lah nih di batu kan, duduk di batu, mau ngeringin badan. Terus saya nyoba lagi nih mau berenang nih, mau masuk ke air. Duh, itu dingin banget sumpah. Saya nyelup sikit nih kaki nih nyelup sikit, itu udah menggelatuk banget. Udah gemeter, udah nggak tahan lah. Cuman pas masuk sesi foto, mau nggak mau lah saya paksakan masuk ke air itu setengah ya segini, karena untuk foto rame-rame. Jadi foto lah kami di situ ya kan, foto kami berlapan. Nah itu sambil saya menggelatuk juga itu, sambil saya nahankan menggigilnya itu di situ. Tapi mau nggak mau lah ya kan, foto juga. Nah setelah itu pulanglah kami. Itu sekitar pukul 4 lewat kalau nggak salah, lewat sedikit. Pulang kami dari Nirwana. Dan baru sebentar berjalan, temen yang bonceng saya ini tuh udah diteleponin sama yang cewek-ceweknya, ditanya lagi di mana, bla 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 segala macam. Cuman alasannya jalan-jalan ya, nggak dibilang kami ke Nirwana ataupun ke Bedeng. Cuman mereka ini udah feeling kalau kami ke situ, karena pas mereka datang ke posko kami juga kami nggak ada. Dan sebelumnya juga kami udah didengar mau ke Bedeng. Nah jadi ditelepon-teleponin, sampailah kami di posko cewek. Belum sampai sih. Kami ke posko cowok dulu. Nah di situ yang cewek yang perangkat ini udah bad mood sama kami, karena kami ketahuan pergi nggak bilang-bilang, nggak izin, dan ibaratnya nggak adil lah ya mungkin ya, karena cuman kami doang cowok yang pergi, yang ceweknya nggak ikut. Sebenarnya kami bukan nggak mau ngajak sih, cuman mikir aja kalau kami 8 orang dan kereta pun juga nggak banyak, sementara kami itu 30 orang, kurangi 2 lah karena nggak ikut, kurangi 1 lah karena nggak ikut. Nah 29 orang mau dibawa pakai kereta, pakai motor, itu kan nggak muat. Walaupun satu kereta juga 3 orang itu juga nggak muat. Jadi daripada ribet mikirinnya, ya udah kami terobos aja, pergi aja berlapan ini kan. Dan karena wakil ketua kami juga merasa bersalah, ya udahlah dia mewakili kami meminta maaf ke perangkat karena sudah melanggar janji lah, melanggar peraturan yang telah dibuat. Nah itu sih pengalaman yang menarik menurut saya. Ya dari antara semua pengalaman ya selama KKN ini, mungkin itu yang bagi saya yang menarik, yang sangat yang nggak bisa saya lupakan lah, karena kayak seru banget rame-rame ke sana sama cowok ya, sesama cowok main bareng ke sana. Dan itulah awal kedekatan kami bagi para cowok-cowok.
Termasuk juga nih 2 teman kami nih yang awalnya datang berempat, bersirkel, 2 cewek 2 cowok. Nah, mereka tuh setelah itu mulai deket nih sama kami. Kebetulan pula satunya itu sakit. Jadi besoknya kalau nggak salah, setelah kami dari Nirwana itu, besoknya entah kemarin, lusanya dia itu sakit. Awalnya demam, dan nggak berapa lama dia tuh sulit makan. Jadi kalau makan sedikit tuh langsung muntah dia. Nah, terus diteleponnya orang tuanya, dan besoknya itu dia dijemput. Tinggallah satu kawan ini sama kami yang bersirkel ini. Jadi tinggallah kami 8 orang, karena satu ada urusan, yang ketua di Jambi, satu lagi itulah yang sakit itu, dia harus pulang karena sakit. Nah, ini yang satu orang ini, yang circle-nya itu semakin deket nih sama kami nih, karena mungkin ya kawannya ini pun lagi nggak ada, jadi ya dia harus berbaur juga sama kami ya kan. Ya kami pun juga dekatin biar dia nggak merasa terasingi lah gitu. Jadi ya lambat laun kami jalanin. KKN ini sih makin seru sih menurut saya. Walaupun masih tetap ada rasa kesal, risih atau jengkel atau emosi, ya itu nggak pernah bisa dipungkiri ya, karena perdebatan atau melihat ketidakcocokan sebuah aturan atau sebuah pembahasan itu nggak pernah lepas sih, apalagi dikumpulkan dalam satu kelompok itu 30 orang. Jadi asik lah, campur lah semuanya. Asik, seru, senang, sedih, kesal, emosi, segala macam semuanya campur. Tapi ya anggapan awal saya itu kayak mau ngancurin kelompok itu sih udah mulai pudar sih, udah mulai hilang. Kayak ya udahlah, kalau memang nggak ada, ibaratnya kalau masih bisa ditahan ya udah tahan aja dulu, nggak usah diapain kali lah. Yang penting baik-baik aja kelompok ini. Nah, berhubung videonya juga udah terlalu lama, jadi saya udahin aja dulu ya pembahasan saya tentang pengalaman saya selama KKN ini, pengalaman saya dan perasaan saya tentang mengenai KKN ini. Nanti kita lanjut di part kedua. Jadi saya harap buat kalian yang mungkin tertarik dengan video ini, kalian tinggal subscribe aja channel YouTube saya di sini atau di sini yang ada gambar lonceng ya. Kalian subscribe, kemudian kalian hidupkan notifikasinya agar saat saya mengupload part 2-nya kalian tahu. Jadi tinggal kalian klik, kalian tonton langsung video part 2 ini. Masih ada beberapa bahasan lagi yang ingin saya bahas mengenai kisah seram dari posko kami. Kemudian ada beberapa cerita dari teman-teman saya mungkin yang dianggap serem juga mengenai posko kami yang cewek ini, posko cewek. Kemudian sesi akhir pertemuan kami di KKN itu. Oke, sampai sini dulu video dari saya. Semoga kalian senang. Ikuti terus channel Adri Official. Saya Diko Rizky. Sampai jumpa. Bye-bye.